Bukankah Pramal bilang, setelah umur 25 tahun aku bakal beruntung? Tapi kok sekarang aku masih jadi pemulung? Kalau memang gak bisa, terpaksa jual liontin di warisan keluarga deh. Sialan. Ini namanya beruntung? Dikembalikan ke pabrik. Nabrak orang. Lihat tuh anak gagal nipu ya. Badan penuh darah, serem banget. Kayaknya dia minta tolong. Kita bantu nggak? Hilalu. Lihat tuh mukanya. Nggak jauh beda sama pengemis. Nanti kena tipu. Hanker dah hardalu. Ya, ayo pergi. Kayaknya aku nggak bakal hidup sampai hari keberuntungan itu. Tahan ya, aku langsung anterin kamu ke rumah sakit. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nona Bai, lukanya terlalu parah. Kami sudah berusaha maksimal. Dokter. Nyawa manusia hilang begitu saja. Cewek ini baik banget ya. Bener juga. Kamu siapa? Panggil aja Tante King. Tante King? Tante Merah? Umur berapa sih kamu? Suruh aku manggil Tante. Mau nipu siapa? Aku ini teman nenek moyangmu puluhan generasi lalu. Hitung sendiri. Kita sekarang dalam bentuk roh, dia nggak bisa lihat atau dengar. Kalau gitu, aku mati? Lah, aku tiap tahun kasih duka banyak-banyak leluhur. Kok nggak ada yang ngalangin nasib sialku? Kalau bukan karena kekuatan leluhurmu. Kamu pikir bisa ngobrol sama aku sekarang? Aku tanya. Kamu mau mati atau hidup? Nanya lagi. Jelas mau hidup lah. Ada cara? Giok kuno di dadamu ini, pemberian susian ke kakakku. Nyang Zibai, sebagai tanda cinta. Sebelum dikirang sama Fahai, kakakku. Naruh semua kekuatannya di sini. Buat melindungi kalian, keturunannya. Berarti, leluhurku ular? Kalau benar-benar mau hidup, kamu harus mewarisi semua kekuatan kakakku. Tapi mulai sekarang, kamu bakal bangkit sepenuhnya. Darah setengah manusia, setengah ular. Badan juga bakal berubah jadi ular loh. Udahlah, ular ya ular. Kamu aja ular, jadi kayak kamu juga gak apa-apa. Nyulap manis. Kamu sudah bangun, dokter? Terima kasih ya. Tidak apa-apa, yang penting sudah sadar. Tante King kenapa? Kamu bisa menyelamatkannya? Aku tidak bisa menyelamatkannya, tapi kamu bisa. Tapi jika kamu menyelamatkannya, yang mati akan jadi kamu. Lihat tanda hitam di wajahmu tadi? Ini adalah tanda tubuh terkutuk, aura kutukan yang keluar. Sangat mematikan. Ada cara apa untuk menyelamatkannya? Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, harus meminjam giok kuno ini. Gunakan semua kekuatan di dalamnya untuk menekan aura kutukannya ke dalam tubuhmu. Ngapain banyak bicara? Cepat selamatkan dia dulu. Kamu sudah yakin? Jika benar-benar melakukan ini, berarti kamu yang akan menanggung kutukan ini untuknya. Tidak lama lagi, kamu sendiri akan mati muntah darah. Kamu ngapain? Kakakku memberimu giok ini, bukan untuk membuatmu mati. Awalnya aku memang diselamatkan olehnya, jadi sekaligus mengembalikan nyawaku padanya. Kalau nenek moyangku tahu di alam baka, pasti mendukungku. Lagi pula gadis baik seperti ini tidak pantas berakhir seperti ini. Baiklah, setidaknya kamu tidak mencoreng nama kakakku. Kamu lulus. Lulus apa? Jangan-jangan kamu pikir aku menjaga giok ini selama ribuan tahun untuk menyelamatkanmu saja. Bukan juga. Untung kamu masih punya akal. Kalau tidak, meski kamu keturunan kakakku, jika berani, berbuat tidak tahu terima kasih. Orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu. Aku janji, aku janji.
Aku janji tidak akan jadi orang seperti itu. Lagi pula aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Berapa lama bisa hidup, tergantung nasibmu sendiri. Aku beritahu satu hal lagi. Alasan kamu bisa menekan aura kutukan dalam tubuhnya. Karena kalian berdua memiliki ikatan karma ribuan tahun. Seperti kakakku dulu dengan Susian. Dulu kakakku tidak bisa melewati karma ini. Makanya disegel oleh Fahai. Semoga suatu hari nanti kamu bisa benar-benar bangkit. Dan menyelesaikan dua ikatan karma ribuan tahun ini. Tante King. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa? Apa kamu kaget? Enggak. Tunggu. Katanya doktermu bilang penyakit ini pasti mematikan. Kenapa? Tapi kamu beneran dokter? Iya. Masa aku yang kecelakaan parah begini? Bisa sembuh cepat banget? Iya juga ya. Syukurlah kamu baik-baik saja. Di wajahmu. Maksudku. Wajahmu, aku mungkin bisa mengobatinya. Cuma butuh waktu, tapi setelah sembuh, bekasnya bakal hilang. Beneran? Bekas ini udah nempel lama banget. Banyak dokter yang gagal ngobatin. Itu karena belum ketemu aku. Jadi kamu bisa ngobatin penyakit apapun? Kurang lebih. Dokter Su, kalau kamu beneran bisa nyembuhin ayahku, aku rela melakukan apapun. Tenang, aku pasti berusaha sebaik mungkin. Oke, Nenek moyangku kan dulu dewa ular yang punya toko obat. Ngobatin penyakit kecil manusia. Harusnya gampang lah. Tunggu dulu. Dokter Su, menurutmu penyakit aneh ayahku ini, penyebabnya apa? Sekarang belum bisa dipastikan, harus diperiksa langsung dulu. Iya juga, aku terlalu buru-buru. Ayahmu punya riwayat penyakit sebelumnya? Ayahku selama ini sibuk bisnis, jarang sakit. Entah kenapa tiba-tiba jadi terbaring lemah. Sekarang bahkan udah nggak bisa bicara. Memang aneh. Aku periksa ayahmu dulu ya. Oke. Sini. Dokter Su. Ayahku sekarang istirahat di kamar ini. Tunggu sebentar ya. Oke. Bu, aku pulang. Anak baik, kok baru? Lo kok kamu si jelek? Pulang ya udah, teriak-teriak apa? Ini, ibumu? Dia adalah ibu tiriku. Ibuku yang sebenarnya meninggal saat melahirkanku. Karena kesulitan saat melahirkan. Dia adalah istri yang ayahku nikahi kemudian. Lalu, apakah ibu tirimu melahirkan adik kandungmu? Bagaimana kamu tahu? Sulit untuk tidak menebaknya. Orangnya bahkan bisa menyelamatkan sendiri. Ya, begitulah keadaannya. Siapa yang membiarkan kamu, si pembawa sial, masuk ke sini? Tidak lihat dokter sedang konsultasi? Hillier. Ibu. Aku membawa dokter, ingin dia memeriksa ayah. Dasar sampah jelek, kamu kenal dokter apa? Dan katanya Ollie? Sialan. Di mana orangnya? Tunjukkan. Kalau hari ini tidak kelihatan, aku akan mencabik mulut bajinganmu ini. Apa aku tidak terlihat seperti dokter? Bayangin. Dari mana kamu menemukan pemulung ini? Bau asam lagi. Cepat keluar dari sini.
Jangan kotori lantai rumahku. Jangan kotori lantai rumahku. Pergi. Ibu, Tuan Su Duan yang ini. Benar-benar dokter yang sangat ahli. Biarkan dia mengobati ayah, ya? Diam. Ayahmu sakit parah karena kamu, si pembawa sial. Kamu malah membawa pemulung. Untuk berpura-pura jadi dokter. Jelas-jelas, kamu ingin membunuh suamiku. Untuk merebut harta keluarga Bai. Ibu. Aku tidak. Pergi. Sekarang penipu semakin banyak. Jangan meneruskan. Berani memakai nama dunia medis untuk menipu. Betul, Nyonya. Kami dipekerjakan dengan harga mahal. Jangan suruh kami bekerja sama dengan pengemis ini. Untuk mengobati Tuan Bai. Lebih baik mati daripada dipermilukan. Aku tidak mau reputasiku rusak karena sampah seperti ini. Suara kalian berdua keras sekali. Pasti sudah menemukan cara untuk mengobati Tuan Bai, ya? Tidak. Kalau tidak ada, ya sudah. Gak usah teriak-teriak. Jelek banget. Anjing aja tahu minggir. Minggir lo. Dasar jahat. Lo bikin bete aja liatnya. Kapan lo mati sih? Mama, wah sayang. Kok lama banget di luar? Pasti ada urusan penting dong. Mahau, tolong ngejak Dr. Wei masak. Halo Tante, aku pacar Yi. Oh hello. Dengar-dengar Paman Bai kurang sehat. Aku sengaja ajak Dr. Wei untuk obatin beliau. Wah bagus banget. Silakan masuk, Dr. Wei. Wah, beneran Dr. Wei. Kan dia terkenal seantero negeri. Dokter top banget. Wah, Dr. Wei datang sendiri. Wah, suamiku pasti sembuh. Cuma karena hormat pada yang Master MA, aku baru datang. Keluarga Bai dapat menantu bagus. Iya dong, anak kami. Mem Angeli. Ma, kapan keluarga kita ada pengemis begini? Hah? Ini bukan pengemis. Itu kan orang hebat yang dibawa kakakmu. Katanya jago pengobatan. Mau obatin ayahmu. Dia bisa apa? Obat-obatan? Kayaknya SD aja belum lulus. Pak Yinging. Lo sendiri mau rendahan, silakan. Tapi jangan bawa sampah kayak gini ngerusak bapakku. Cepat bawa sampah ini pergi. Atau gue suruh suamiku ngancurin lo. Yi ngomong gak dengar ya? Cepat pergi. Kalau gak mau pergi, Gue bakal tunjukin skill sabuk hitam taekwondo. oh, Yang Master MA, buat apa marahin penipu kayak gini? Hari ini kan kita ada urusan penting. Poka, hari ini lo beruntung, atau udah gue lumpuhin. Minggir sini, Wak. Silakan, dokter. Saya akan memeriksa denyut nadi Tuan Bai. Penyakit ini cukup satu suntikan saja. Memang hebat, Dr. Wei. Kami bahkan tidak bisa menemukan sumber penyakitnya. Dr. Wei bahkan sudah memikirkan cara pengobatannya. Dokter ahli memang dokter ahli. Kau pikir bisa dibandingkan dengan para penipu yang tidak berkualitas? Baiklah, tenanglah semua. Saya akan memberikan suntikan untuk Tuan Bai. Dr. Wei. Apakah kau ingin membunuh? Apa yang kau omongkan? Lepaskan tanganmu. Penjamis busuk, apakah kau ingin mati? Aku ingin hidup, aku tidak ingin mati. Justru Bai Wanjiang. Jika dia menerima suntikan ini, kurasa Dr. Su, apa maksud perkataan Anda? energi jahat sudah mencapai alis kakek Bai. Hanya mengandalkan kekebalan tubuhnya sendiri untuk melawan. Baru bisa mengunci energi jahat sementara di sini. Dr. Wei ini langsung memberikan suntikan pertama ke titik intang.
Ini akan menyebabkan energi jahatnya menyebar cepat ke seluruh tubuh. Nanti, bahkan dewa pun sulit menyelamatkannya. Omong kosong. Berdasarkan apa kau, seorang penipu busuk, berani merendahkan ilmu pengobatanku? Nyonya Bai, apakah kau masih ingin aku mengobati suamimu? Dr. Wei, jangan marah. Kau pembawa sial. Kau sengaja mencari orang tidak berguna untuk mengacau, ya? Ibu, Dokter Su ahli dalam pengobatan, biarkan dia mengobati ayah. Diam. I mau tidak perlu kau urus. Ibu, biarkan dia mencoba. Kau masih berani bicara? Yang terbaring di sini adalah ayahmu. Kau malah membawa pengemis busuk untuk berpura-pura jadi dokter. Mengobatinya. Apa niatmu sebenarnya? Pergi. Sinyo pergi. Ibu. Ayah. Pergi jauh, si jelek. Jangan menakut-nakuti ayahku dengan wajahmu yang jelek lagi. Aduh. Nak, diagnosamu sebelumnya benar. Mereka memang ingin membunuhnya, ya? Kemungkinan besar. Kenapa? Hari manusia kijam. Pokoknya, apapun yang kalian manusia lakukan, aku tidak akan heran. Ibyo, lehate. Ayah bangun. Aduh, Dr. Wei benar-benar hebat, hanya dengan beberapa tusukan. Suamiku dia. Oh. Ayah. Jangan terlalu kaget, ini hanya reaksi biasa. Detoksifikasi saja. Bukankah ini akan segera membaik? Tuan MA, saya masih punya pasien lain yang harus segera ditangani. Antar saya ke sana. Baik, Dr. Wei, silakan ikut saya. Kalian tidak boleh pergi sama sekali. Ayahku sekarang menjadi seperti ini. Apakah kalian bisa begitu saja pergi? Dengarkan APA yang dia katakan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Seolah-olah aku yang melakukan hal buruk. Dasar perempuan hina, tidak bisa membantu ayah sendiri. Berani juga mengatakan hal seperti itu untuk memfitnah pacarku. Percaya tidak percaya, aku akan mencabik mulutmu sekarang. Jika aku bisa menyembuhkan ayahmu, bisakah kau mencabik mulut hinamu itu terlebih dahulu? Sayang, lihatlah si brengsek ini menghinaku. Cepat bantu aku menghajarnya. Oka, kau tidak tahu malu. Hari ini, aku akan membuatmu melihat kekuatan sabuk hitam taekwondo. Bocah, kau pikir dengan belajar beberapa tendangan dari orang Korea bisa senaknya di sini? Negara besar seperti kami tidak menerima caramu. Ibu. Jangan sembarangan. Aku peringatkanmu, jika kau sembarangan lagi aku akan melaporkan ke polisi. Aku sembarangan? Orang yang mengaku sebagai dokter hebat ini. Dia hampir membunuh suamimu, tidakkah kau peduli? Ayo pergi. Jangan asal menyudah. Dia tidak bisa sembuh karena penyakitnya sudah parah, tidak ada obatnya. Apa hubungannya dengan aku? Dr. Wei. Lalu jika aku bisa menyembuhkannya, apa katamu? Dasar penjamis busuk. Jika kau bisa menyembuhkannya, aku akan langsung bersujud dan menyembahmu. Baik. Nona, kemarilah bantu aku menopang ayahmu. Bai Yingying, pikirkan baik-baik. Kau membawa pria tak dikenal untuk mengobati ayahmu. Jika berhasil, tidak apa-apa. Jika berhasil, tidak apa-apa. Tetapi jika ayahmu sampai celaka, bisakah kau bertanggung jawab? Aku percaya dia. Kenapa kamu percaya dia? Jadi siapa kamu? Dia. Aku pacarnya. Aku yang obati calon mertuaku. Gak boleh? Orang miskin cocok sama si jelek. Kalian berdua memang jodoh. Kalau ayahku kenapa-napa, aku bakal bikin kalian berdua ganti nyawa. Selamatkan ayahmu dulu. Ayah,
Ying Ying. Aku masih hidup. Dari tadi udah kubilang, jarum di kening. Energi jahat dalam tubuh Tuan Bai pasti meledak. Kamu kan sudah dapat julukan Dewa Pengobatan. Harusnya tahu kalau aku nggak bohong, kan? Terus kenapa? Kalau gitu, kamu sengaja melanggar. Bahasa kasarnya, itu pembunuhan. Aku Wei Yu, udah jadi dokter lebih dari 10 tahun, selalu jujur. Kalau aku benar-benar berniat jahat pada Tuan Eri, aku rela disambar petir sekarang juga. Di ilmu yang kakakku kasih ke kamu, ada mantra 5 petir. Bisa pakai? Belum pernah coba. Coba dong. Orang yang salah. Orang yang salah. Mending jangan sembarangan bersumpah. Kamu itu Emma Xiao, ya? Dia kan kamu yang bawa? Enggak, sama sekali enggak. Aku juga korban, aku juga ditipu. Jan Gonzalekan orang baik dong. Mau kubangunin dia biar kalian berdua berhadapan? Ah, enggak usah. Kayaknya ibuku manggil pulang makan. Aku duluan ya. Sayang tangguan aku, IH. Belum nanya apa-apa udah dibiarin pergi. Barusan waktu aku dekat dia, aku kasih mantra pelacak di tubuhnya. Daripada pelan-pelan ditanya, mending nunggu dia ngaku sendiri. Kakakku kasih kamu begitu banyak ilmu tinggi. Tapi malah dapat piut tindakan lisik. Jago banget otodidaknya. Aku emang bukan orang baik-baik. Yang aku tahu, semua kekuatan yang kumiliki bisa kupakai buat lindungi dia. Gadis baik yang polos. Ayah, aku hampir mati ketakutan. Ayah, aku hampir mati. Wan Jiang, Fang Jiang, kamu benar-benar membuatku ketakutan. Bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Aduh, Pin. Sudah jauh lebih baik. Baru saja, seperti berjalan di gerbang kematian. Siapa yang menyelamatkan nyawaku? Wan Jiang, Fang Jiang. Wan Jiang, kamu baru saja sadar. Minum air dulu dan istirahatlah dengan baik. Ayah, ini adalah Tuan Su Guanyang. Tuan Su yang menyelamatkan ayah. Penyelamat nyawaku, ternyata masih sangat muda. Wah, Dr. Su. Teramala Penggormatan dari Wan Jiang. Jangan sungkan. Wan Bai, aku hanya ditugaskan oleh Nona Bai untuk mengobati ayah, bukanlah penyelamat. Tentu saja, dia terus-menerus mengatakan bahwa dia adalah pacar putrimu yang sulung. Pria macam apa itu? Mana ada ayah mertua bersujud kepada menantunya sendiri? Bukankah ini akan memperpendek umurnya? Ying Ying. Benarkah? Dia benar-benar pacarmu? Iya, Ini sangat bagus. Pernikahanmu seperti batu yang menindih hati ayah. Sekarang lega. Tuan Su, aku serahkan putriku padamu. Tenang saja, Tuan Bai, aku pasti akan memperlakukan Ying Ying dengan baik. Wan Jiang, kamu tidak benar-benar setuju. Anak liar yang tidak jelas asal-usulnya menjadi menantu keluarga baik, kan? Bagaimana bicaramu? Tuan Su adalah penyelamat nyawaku. Dan juga orang yang disukai Ying Ying. Aku tidak menentang, aku mendukung. Lihatlah penampilannya yang miskin itu. Apa haknya menjadi menantu keluarga baik? Apa masalahnya? Aku, Wan Jiang, tidak punya APA. Tapi uang melimpah. Kebetulan ada sebuah toko di pusat kota yang baru selesai dibangun. Akan keberikan kepada Tuan Su, untuk dijadikan APA saja. Wah, toko di pusat kota itu bernilai ratusan juta. Kamu memberikannya begitu saja kepada orang luar ini? Orang luar apa? Tuan Su menyelamatkan nyawaku. Dia adalah orang yang disukai Ying Ying. Bagaimana bisa dia dianggap orang luar? Tuan Ri, Tuan Bai, 88, aku lihat. Lupakan saja hal ini. Awalnya aku datang untuk mengobati Anda, bukan demi uang. Sudah diputuskan. Sekarang juga bawa Tuan Su. Untuk melihat toko itu, nanti aku akan mengirimkan kontrak dan sebagainya. Ke kamu. ayah, Kalau begitu, Duan Yang, ayo kita pergi. Tuan Bai, Tuan Ri, terima kasih atas kebaikan Anda. Aku tidak akan menolaknya. Juga terima kasih, Nyonya Bai. Dua brengsek terkutuk, suatu hari nanti aku akan membuat kalian memuntahkan semua yang menjadi milikku. Ah, Tuan Su, terima kasih telah menyembuhkan penyakit ayahku. kenapa? Tidak memanggil keduanya lagi? Aku. Hanya bercanda, aku ini orang yang kamu pungut dari jalanan. Kalau mau berterima kasih, seharusnya aku. Tidak usah sungkan. Aku tahu, ucapanmu di dalam tadi. Sebenarnya sengaja untuk membantuku. Jika kamu tidak jijik dengan wajahku.
Apapun yang ingin kamu jadikan aku. Aku akan menyembuhkanmu. Baik, tunggu aku. Aku akan mengambil mobil. Duan Yang. Beka. Sudah berapa kali aku bilang, setiap kali kamu keluar. Bisakah kamu memberitahu sebelumnya? Aku ini. Jangan hanya sibuk menggoda cewek. Urusan penting tidak dikerjakan. Oh iya. Cari tahu rencana jahat keluarga MA. Oh. Boss, Halo, aku Xiao Hao. Apakah Bai Wanjiang sudah mati? Wei Yu gagal. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu, aku hanya ingin si Bai itu mati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, akan ada orang lain yang menggantikanmu. Bos, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku pasti akan membunuh Bai Wanjiang si brengsek itu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir, asalkan keluarga Bai hancur. Aku hanya akan mengambil satu hal, sisanya harta keluarga itu untukmu. Jika kamu gagal lagi, tanggung sendiri akibatnya. Sialan. Hampir mati gara-gara pazongan anjing ITU. Tunggu saja giliran kalian. Kamu lihat tadi nggak? Bai Ying si jalang itu. Berani-beraninya meremehkanku. Sayang jangan marah dong, ngapain kesel sama si jelek itu? Nanti badanmu sakit. Kamu tahu apa? Tadi ibuku telpon, katanya bapakku mau kasih toko di pusat kota itu ke pacar gelandangan si jalang itu. APA, itu aset bernilai ratusan juta loh. Masa dikasih sembarangan ke orang lain? Siapa suruh kamu buta mata, carry orang sampah? Kalau benar orangmu yang sembuhkan bapakku, masa aku tega lihat Bai Ying si jalang ITU bersorak-sorai? Aset ratusan juta loh. Pezongin anjing ITU. Kok bisa dapat hoki segitu? Udah, jangan cerewet. Ngomong doang buat apa? Bisa puas? Sayang tenang aja. Serahkan ini padaku. Mereka kan mau buka toko? Pas buka nanti, ku bikin mereka hancur lebur. Hidup segan mati tak mau. Diam aja ngapain? Cepat lakukan. Tante King, dapat rezeki nomplok nih. Duan Yang. Ini tulisan yang Bapak suruh bawa. Nama sesuai permintaanmu. Ah masa sih? Bapakku bisa membantumu. Dia malah seneng banget. Aku duluan ya. Oh. Dadah. Tante King. Kita kan buka toko obat, kok namanya kayak gini? Nanti dikira kita buka tempat pelatihan satpam. Dasar bego. Dua leluhurmu dulu. Berdiri dari toko obat Bao Antang. Ini biar kamu nggak lupa asal-usul. Iya, kamu lebih tua, yang kamu bilang benar. Siapa yang bilang tua? Ternyata emang wanita umur berapapun. PK banget sama usia. Ngomong lagi, hajar kau. Salah. Ada apa? Gak ada apa-apa. Aku merasa agak sulit diungkapkan. Tidak enak badan. Selamat ya. Terima kasih. Silakan masuk. Tabib Su. Selamat atas pembukaan kliniknya. Sibuk banget ya belakangan ini? Semua berkat bantuan Paman Bai, aku cuma numpang enak. Kamu sendiri yang tahu. Ayah, ibu juga datang? Kenapa? Nggak boleh datang kalau bukan marga Bai? Bu, ibu tahu aku bukan maksud begitu. Kira aku mau datang ya? Cuma karena si bos Bai sudah terlalu bersemangat memberi selamat. Lagi-lagi ngasih uang kita ke orang lain. Nggak, aku juga nggak mau datang. Sudahlah. Jangan ganggu Tabib Su. Dia masih harus melayani tamu lain.
Syukurlah, kamu paling merepotkan sudah selesai dilayani. Masih ada yang lebih merepotkan. Yi, kalian datang? Kakak baikku dan pacar gelapnya. Buka apotek nggak ngasih tahu adiknya sendiri? Kabarin dikit gitu loh. Yi, ini sudah jelas banget. Kamu anggap dia saudara kandung. Dia belum tentu mikir begitu. Sudah lama dengar hubungan dua saudari baik nggak akur. Nggak nyangka sampai segitunya. Iya juga ya. Mungkin karena si adik terlalu hebat. Si kakak jadi iri. Orang jelek banyak urusan. Yi, ini salahku. Aku benar-benar sibuk banget akhir-akhir ini, jadi... Kakak sekarang orang sibuk. Ya iyalah. Mana sempat. Urusin kita yang nganggur begini. Ayo lihat. Kakakku, apa jadi kurus karena kecapean? Esai jelek. Jangan kira ada pacar gelap yang backing. Lalu berani lancang. Di hadapanku, kamu cuma pantas jadi sampah yang minta ampun. Yi, ada apa kita bicara di dalam saja? Tabib Su, selamat. Kelihatannya yang Master Emma sudah pulih ya? Tabib Su, hari ini aku sengaja menyiapkan hadiah spesial. Wah, ya Master Emma baik banget. Ini kursi rodamu sendiri. Kasih ke saudara lu sendiri ya. Dokter Su, keahlian lu yang luar biasa udah gua lihat. Tapi yang di sini belum pernah lihat beneran saudara gua ini hari ini. Badannya agak kurang enak. Kalau lu bisa obatin dia, nanti siapa yang gak kenal nama Dokter Su di dunia ini? Dia ya? Oke, gua periksa. Aduh sakit banget. Dokter Su, beberapa hari lalu kaki gua masih baik-baik aja. Tiba-tiba jatuh kayak gini. Gak ada reaksi, gak bisa berdiri, bisa sembuh gak? Saudara. Lu siapa namanya? Feng Han. Dua huruf ini? Iya, lu bisa obatin atau enggak sih? Lu bisa atau gak? Bisa. Tapi lu harus tunggu gua. Young Master Ma. Jangan dia main lisik. Santai aja, di depan umum dia gak berani. Legit pula. Gua ada cadangan, gua udah atur banyak media live. Kalau dia berani main licik, cuma bikin dia mati lebih cepat. Ok. Ayo, tanda tangan ini. Yang lain udah gue isiin, tinggal tanda tangan lu. Gua cuma mau obatin kaki, ngapa harus tanda tangan ini? Mengobati kaki sama mengobati kaki itu beda. Kayak Master Feng yang kakinya patah beberapa waktu lalu, gue bisa patahin. Ratusan kaki dalam sehari dan masih bisa sembuhin. Tapi yang kayak lu, agak spesial. Dr. Su. Jangan-jangan lu cuma bercanda sama kami berdua. Gua kasih tahu ya. Saudara gua ini emosinya gak bagus. Yang Master Emma, kok bisa bilang begitu? Gue sebagai dokter mana mungkin bercanda sama pasien, kan? Lu bilang mulu. Mau obatin kaki saudara lu, sekarang bahkan surat tanggung jawab medis. Aja gak berani tanda tangan, lu bilang. Gak dengar kata Dokter Su? Tanda tangan dong. Sekarang bisa diobatin kan? Bisa, gue obatin dengan baik. Gua mau lihat. Dokter Su ini mau gimana obatin kaki saudara gua. Eli, kamu sudah lihat beberapa hari lalu. Di rumah keluarga baik, kan? Teknik akupunktur dokter biasa itu, mana bisa dibandingkan dengan Dokter Su yang ahli. Hari ini aku benar-benar ingin melihat keahliannya. Baik, kalau begitu kamu lihat saja. Aduh, sakit sekali. Kamu benar-benar bisa atau tidak sih? Membena aku. Ya ampun.
Ternyata benar-benar penipu yang mengaku sebagai dokter ahli. Su, aku sangat mempercayaimu. Tapi kamu malah mencoba membunuh saudaraku. Aku. Lihat. Bukan tahun baru, bukan hari raya. Ngapain sungkem seperti ini? Kamu Hilaya? Kamu. Hahaha. Wah, yang Master MA memang setia kawan, beberapa hari lalu. Di rumah kakek Bai, belum sempat memberi aku sungkem yang keras. Hari ini baru melunasinya. Kalian ini sampah. Apa kalian mati? Serang mereka. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Su, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku sedang mengobati kaki kalian, yang Master Feng, tidak puas? Kamu kekanak-kanakan sekali, teknik boneka yang rendah seperti ini. Masih asik main-main. Coba pikir, toko kita baru buka. Kalau benar-benar memukul orang-orang ini, apakah toko obat kita masih bisa beroperasi? Baiklah, jangan lupa urusan utama. Mau lari. Kemana? Masih ada yang mau berobat? Tidak ada. Ayo pergi, cepat pergi. Ada aku juga. Yang Master MA. Bagaimana? Bagaimana keahlian pengobatanku? Apa kamu ingin mencobanya sendiri? Sampah, masih belum cukup malu? Pergi sana. Aku ingin pergi, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku. Apa yang si jelek itu berikan padamu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Datang sini, bantu nona ini. Apa yang dia berikan padamu tidak bisa kamu berikan. Milikmu sudah dimakan anjing. Kita lihat saja nanti. Benar-benar membosankan. Aku pergi. Duanyang, lebih baik aku meminta maaf padanya. Kalau tidak, aku takut dia akan menyimpan dendam padamu. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan terus-menerus mengalah padanya, dia akan benar-benar menganggapmu sebagai kakak, kan? Aku. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Tenang, aku yang urus semuanya. Iya, ayo kita masuk dulu. Tamu-tamu sudah datang. Tabib Su, cepat kemari. Paman baik. Ayo, aku perkenalkan teman lamaku, Shen Cheng. Tuan Shen ini adalah teman lama saya, dia adalah pemimpin industri obat-obatan di kota kita. Saya sengaja mengundangnya untuk berkenalan denganmu. Terhormat, terhormat. Tabib Su yang dikatakan kakak Bai ternyata masih muda sekali. Tuan Shen terlalu memuji, tidak berani. Lihatlah dia berpura-pura, kalau benar-benar punya kemampuan. Masak sampai harus datang ke keluarga Bai kami, mengandalkan keluarga Bai untuk sukses? Bagaimana bicaramu? Tuan Shen masih di sini. Sudah mencoba pengobatan tradisional dan modern. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan secara tuntas. Justru karena Tuan Shen ada di sini, aku harus mengatakan ini. Tuan Shen adalah ahli di bidang obat-obatan, raksasa bisnis. Mana mungkin membiarkan orang yang hanya bisa menipu mengaku sebagai tabib di hadapannya? Tabib Su bisa diakui oleh kakak Bai. Pasti ahli dalam pengobatan. Sedangkan aku selama ini, meski bergerak di bisnis obat-obatan. Tapi dalam hal pengobatan, sudah lama tidak praktik. Tuan Shen, ada yang tidak enak badan? Penyakit lama. Sudah lebih dari 10 tahun. Boleh saya periksa? Benar-benar mengira dirinya tabib, sok pura-pura. Penyakit ini, hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Tabib Su, penyakit lamaku yang sudah lebih dari 10 tahun ini. Sudah mencoba pengobatan tradisional dan modern, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan secara tuntas. Bisakah kamu membantuku memeriksanya? Penyakit ini, aku memang bisa menyembuhkannya. Tuan Shen, kamu benar-benar mendengarkan omong kosong anak ini. Dia hanya karena baru saja ketahuan kebohongannya olehku.
lalu marah dan sengaja berlagak seperti ini. Untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Kamu tidak. Tabib Su, begini, penyakit Lao Shen ini aku sangat paham. Saat kambuh, dia batuk sampai muntah darah. Melihatnya saja sudah menakutkan. Benar-benar yakin bisa menyembuhkannya? Paman Bai, Tuan Shen. Saya adalah seorang tabib. Kalau penyakitnya bisa disembuhkan, saya akan obati. Kalau tidak bisa, saya juga tidak akan memaksakan diri. Hanya itu saja. Tabib Su, tolong obati penyakitku ini. Penyakit lama lebih dari 10 tahun ini sangat menyiksaku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tenang saja, mulai sekarang. Obat-obatan mahal apapun, peralatan medis canggih, silakan sebutkan saja. Aku akan mengirimkannya untukmu. Tidak perlu. Setengah gelas air putih sudah cukup. Haha. Setengah gelas air bisa menyembuhkan orang lain? Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan, mulai hari ini, namaku bisa kau baca terbalik. Baiklah. Kalau begitu, Nyonya Bai, tolong ambilkan setengah gelas air putih. Aku ingin lihat bagaimana kau menggunakan ini. Untuk menyembuhkan orang lain. Gelas yang kau pilih, air yang kau tuang, benar kan? Jangan banyak bicara. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, ngomong saja. Tidak mungkin. Segelas air putih bisa menyembuhkan penyakitku? Biarkan saja. Bukan untuk diminum, tapi untuk dipegang. Pegang saja. Terima kasih sudah bersusah payah, Bos Shen. Ini luar biasa sekali. Aduh, Ini sumber penyakitmu. Coba, masih ingin batuk? memang benar tabib hebat. Sudah enakan. Aduh, benar-benar tidak batuk lagi. Sembuh total. Nyonya, boleh tahu nama Anda? Ibumu. Kita tidak perlu berurusan dengan sampah seperti ini. Jangan marah. Duan Yang, jangan terlalu kejam. Monster jelek, jangan pura-pura baik di sini. Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Selama aku masih hidup. Kau dan lelaki liar ini jangan harap bisa merebut harta keluarga Bai. Kalian tunggu saja, urusanku belum selesai. Sudah, pergi. Cepat pergi. Beruntung ada tabib Su. Penyakit langsung hilang. Kalau tidak mengenalmu, aku tidak tahu berapa lama lagi akan tersiksa oleh penyakit ini. Begini saja. Mulai sekarang, apapun obat atau peralatan medis yang ada di tokoku, kalau kurang, silakan minta. Aku pasti akan menyediakan gratis dan yang paling top. Kau dan Paman Bai sudah lama kenal, tidak perlu balas budi. Tapi aku memang ada satu permintaan kecil, mohon bantuannya. Ah, jangan sungkan. Selagi itu urusanmu. Naik gunung turun ke laut pun aku rela. Tidak perlu serius begitu. Ini bukan hal besar. Hanya perlu membeli beberapa jenis obat. Aku sedang sibuk, dan kau ahli di bidang ini. Kalau kamu mau bantu, aku benar-benar bersyukur. Ah, hal kecil begini jangan sungkan. Tenang saja. Pasti ku buat sempurna untukmu. Maaf merepotkan Tuan Shen. Ah, hal sepele. Bos Shen. Dr. Su. Barusan, maafkan aku. Sudah kusuruh ibu dan anak itu pulang, mohon dimaklumi. Paman Bai, kondisimu baru sembuh. Sebaiknya jaga kesehatanmu. Iya. Bos Shen, aku datang hari ini terutama untuk Dr. Su, mendukungmu, memberi semangat. Tak disangka. Malah terjadi kejadian seperti ini. Maaf, sungguh malu. Lau Bai, aku harus menghukummu minum 1 gelas. Baik, tunggu dulu Bos Shen. Tapi bukan hari ini. 3 hari lagi, aku mengadakan pesta ulang tahun ke-60. Bos Shen, Dr. Su, kalian berdua harus datang. Dukung acaraku. Tenang, pasti bertemu. Baik, sepakat. Baik. Akhirnya hari ini berlalu. Sudah pulang? Kecapean ya, Nona Bai? Aku pijit bahumu, pukul kakimu. Kamu mengolok-olokku lagi. Mana berani? Ngomong-ngomong, ini jangan disentuh. Tuan Shen sudah mengirimkan bahan obatnya. Dipakai 2 hari, tahi lalat di wajahmu akan hilang. Ini benar bisa. Oh, palsu. Kalau dipakai, langsung rusak wajahmu. Berani kau pakai? Kalau benar. Aku berani. Kenapa? Karena aku percaya padamu. Bodoh. Aku pasti menyembuhkanmu. Dr. Su, aku ingin minta tolong. Katakan.
Benar harus begitu? Kamu sudah pertimbangkan baik-baik? Konsekuensinya serius. Ya, Baik. Aku bantu. Yi, Rumah sakit bawaan muncul tiba-tiba. Dokter Su ajaib menyembuhkan penyakit. Inikah caramu untuk membuat pasangan brengsek itu? Jatuh dan hancur? Yi, aku juga tidak tahu wartawan-wartawan itu. Sudah dibayar banyak tapi tidak bekerja, mereka seperti gila semua. Mereka berebutan untuk mendapatkan headline berita. Makanya mereka meliput ini. Jangan banyak omong kosong. Aku bayi kapan pernah menerima perlakuan seperti ini. Pasangan brengsek itu harus berlutut di hadapanku. Dan kubiarkan aku menginjak-injak mereka. Yi, aku mau angkat telepon dulu. Pasangan brengsek, kalian tunggu saja. Hello boss, Young Master Ma, accent. Makan nasi basi cukup melelahkan ya? Bos, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Aku pasti bisa. Bisa. Benarkah? Datang ke tempatku ambil sesuatu, akan kuajarkan cara menggunakannya. tak kusangka kau terlihat cukup tampan. Dengan mengenakan setelan formal. Ini bukan ayahmu. Sangat tidak nyaman. Ah, di acara seperti hari ini. Harus terlihat formal sedikit. Benar juga. Ini kan pesta ulang tahun ayah mertuaku, ya kan? Setiap hari hanya tahu menggangguku. Setiap hari? Nanti akan ditambah setiap malam juga. Oh siapa ini? Ternyata Dokter Su yang terkenal. Berpakaian rapi tapi tetap saja brengsek. Hampir tidak mengenalimu. Wah yang Master MA, siapa yang kau peluk itu? Kok tidak ada fotonya? Dasar brengsek, yang kau peluk itu petty mati. Anjing baik tidak menggelanji jalan, tidak tahu? Kau telah ya? Minggir. Diam saja apa? Pukul dia. Su Duan Yang, apa maumu? Minggir. Dengar ya bocah, hari ini aku tidak mau berurusan denganmu. Bukan karena aku takut padamu. Minggir. Aku hanya tidak ingin menurunkan kelasku. Berani sentuh aku? Coba. Coba saja. Pengecut. Bagaimana bisa aku melihat pengecut seperti kamu? Hanya dia melihat dua sampah ini menginjak-injakku. Sayang, jangan berurusan dengan orang kasar yang hanya punya otot itu. Aku punya banyak cara untuk mengganggunya. Cara yang kamu gunakan kali ini, semoga berhasil. Kalau tidak, aku akan menghabisi kamu juga. Pasti berhasil, pasti berhasil. Tidak enak badan? Tidak, Sedih? tidak. Hanya merasa. Dia adikku, seharusnya aku mengalah padanya. Kamu menganggapnya sebagai adik? Tapi dia tidak menganggapmu sebagai kakak. Berapa lama lagi kamu akan mengalah padanya? Sudah, tidak usah dibahas. Pesta akan segera dimulai. Tamu-tamu sudah hampir tiba. Ayo pergi. Manajer Wang Teng dari grup Tenglong menghadiahkan sepasang patung Buddha emas. Direktur Wen Xin dari Yaxingju menghadiahkan sebuah kuali emas dari dinasti Ming. Direktur Liu Hong dari Honghai Real Estate menghadiahkan amplop 100,000 yuan. Bos Zhen menghadiahkan satu kotak moutai 50 tahun. Wahai hadirin sekalian, terima kasih telah hadir di pesta Pak Bai. Aduh, saya sangat tersanjung. Kalian semua sudah terlalu baik, maaf. Masa iya orang-orang datang ke sini cuma untuk minum gratis? Hari ini untuk ulang tahun ke-60 MU, Moutai. Aku sudah mengeluarkan modal besar. Wah, Pas Shen. Ini benar-benar Moutai 50 tahun, katanya kamu mengirim satu kotak.
Kamu benar-benar mengeluarkan modal besar. Kalau di hari biasa, aku pasti tidak akan mengeluarkannya. Hari ini, pertama untuk merayakan ulang tahunmu. Kedua, aku ingin memanfaatkan anggur keberuntunganmu. Untuk bersulang dengan Dr. Su. Harus, hahaha. Apakah Tuan Su belum datang? Tentu saja belum. Siapa sih Suduan yang itu? Dia adalah dokter ajaib, banyak orang antri. Hanya untuk bertemu dengannya. Kamu pikir dia benar-benar peduli dengan ulang tahunmu? Nyonya Bai, ada apa mencari Su ini? Ada penyakit yang perlu diobati? Sembarangan menyela pembicaraan orang, sungguh tidak sopan. Ayah, selamat ulang tahun. Semoga ayah selalu sehat dan bahagia seperti hari ini. Tentu saja. Terima kasih atas doamu. Dr. Su, hari ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Baik, tidak pulang sebelum mabuk. Kalian minum pelan-pelan dulu. Ayo. Belakangan ini hidupmu enak ya? Wajahmu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini semua pakai uang keluarga Bai, kan? Ibu, aku. Aku apa? Aku apaan? Ibu, aku. Jangan panggil aku ibu. Kalau tidak punya cermin, setidaknya lihat air senimu sendiri. Dengan wajah jelek seperti itu. Pantas saja kau jadi anakku? Aku beritahu ya. Setiap helai rumput dan daun di keluarga Bai ini adalah milikku dan anakku. Kau dan pria liar tak jelas asal-usul itu. Bermimpi merebut harta keluarga Bai? Ha! Mimpi kali kau. Kalau kau tahu diri, sedra putuskan hubungan dengan SI Suyong tak berguna itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan hina. Jangan. Apa katamu? Olanji lagi. Aku tidak akan meninggalkan Suduan yang. Dasar perempuan lisik. Berani melawan ibumu sendiri, ya? Aku benar-benar tidak berniat merebut harta keluarga. Sepertinya kau butuh dihajar, ya? Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Jangan mengelak. Ying. Kau harus pergi bersulang untuk ayahmu. Pergilah. SI Su. Jangan kira karena kau sekarang sudah terlihat seperti manusia, kau bisa bersikap lancang di hadapanku. Kau tidak pantas. Nyonya Bai. Jika Anda masih menganggap Ying sebagai anak Anda, aku akan menghormatimu sebagai Nyonya Bai. Tapi jika Anda tidak menganggapnya apa-apa, jangan salahkan aku sebagai generasi muda jika tidak sopan. Keberuntungan itu berputar. Jangan kira karena kau sekarang sudah sukses, kau bisa bersikap sombong seperti ini padaku. Aduh. Dr. Su. Ngapain masih diam di sana? Ayo minum bareng. Iya, datang. Katanya sih, Lau Bai belakangan sakit parah. Gimana? Sudah sembuh kan? Asal Paman Bai nanti lebih memperhatikan pemulihan. Dan tidak kontak dengan hal-hal kotor yang tidak jelas. Tidak akan ada masalah. Hal-hal kotor? Wah, Dr. Su ini. Benar-benar ahli pengobatan yang handal. Lau Bai, ini benar-benar rezeki dari langit untukmu. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik, karena aku punya anak perempuan yang hebat. Tuan Su ini, diperkenalkan oleh putriku, Ying. Ying, aku sudah melihatnya tumbuh besar sejak kecil. Sangat berbakti. Berbakti atau tidak bisa hanya diucapkan. Harus dilihat dari perkataan dan perbuatan, haha. Bagaimana bicaramu? Lihat, dan mereka sudah datang. Kalau berbakti itu, harus dilihat apakah benar-benar berbakti atau hanya pura-pura. Paman Bai, ini adalah patung Giok Guanyin yang Yi dan aku persembahkan untukmu bersama. Untuk menghindarkanmu dari bencana dan melindungimu. Inilah putri yang berbakti, Yi. Ayah, ini supaya kami dapatkan. Ayah suka tidak? Patung giok jenis es, warna hijau kaisar. Wah, ini sangat langka dan sulit didapat. Harganya minimal jutaan. Wah, Lihat, apa itu berbakti yang sebenarnya. Sekarang tahu kan?
Kalian berdua sangat perhatian. Terima kasih anak-anak. Paman Bai, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-60. Aku dan Yi, meskipun membeli hadiah yang sangat mahal, itu sudah seharusnya. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa bicara. Benar, Ayah. Tidak seperti beberapa orang yang sehari-hari berlagak seperti anak yang berbakti. Tapi saat harus memberi hadiah, langsung pura-pura tidak tahu. Yi, sekarang jangan bicara seperti itu. Dia sekarang punya sandaran. Kalau kamu bicara begitu, dia akan dendam dan balas dendam. Dua putri keluarga Bos Bai memang sangat berbeda. Ah, tidak perlu berkata begitu. Lagi pula, Nona Bai kedua juga sangat berbakti. Orang yang paling ditakuti adalah yang di depan satu wajah, di belakang lain. Yinging. Bukankah kamu juga menyiapkan hadiah untuk Paman Bai? Keluarkanlah. Berlagak, kamu pikir mereka bisa membawa apa? Hadiah ulang tahun yang layak? Hanya pura-pura saja. Pergilah, aku di sini. Ayah, ini adalah jimat keselamatan yang aku buat sendiri untukmu. Pakailah di badanmu untuk perlindungan. Barang seperti ini bisa jadi hadiah ulang tahun? Jimat keselamatan buatan sendiri lagi. Jangan-jangan dibeli di pasar loak dengan harga murah. Jangan bikin malu di sini. Kasih hadiah kayak gini buat ultah ayah? Ini pengen terbesar buat dia. Betul kan, ya? Ying. Ayah sibuk urus bisnis. Jadi kurang perhatian ke kalian berdua. Tapi hari ini, di acara kayak gini, jangan berbuat begitu. Kamu balas dendam sama ayah? Nggak, ya. Barang ini beneran bisa bawa perlindungan. Diam deh. Hari ini ultah ke-60 ayahku. Aku males berdebat sama kamu. Pergi sekarang. Kamu juga ikut pergi. Jangan dikira nggak tahu, dasar anak kurang ajar ini. Berani menghina suamiku di pesta ultahnya. Pasti diajakin kamu. Keluarga baik nggak terima pengkhianat kayak kamu. Pergi. Jauh-jauh. Hei, Emma. Masih ada yang mau ditambahin? Kalau jadi kamu, pasti nggak segitu tebal muka. Buat tetap di sini. Tebal apa nggak mukanya? Nggak usah dibahas. Tapi kamu sabar banget, apa nggak berhenti? Sebelum beneran celaka? Maksudmu apa? Oke. Akan kutunjukkan pada kalian. Tuan Su. Ini ngapain? Barang ini ratusan juta loh. Lebih berharga daripada nyawa Anda? Ini gimana maksudnya? Jangan dengar dia bohong. Dia cuma iri. Anak dan menantuku kasih hadiah segitu berharganya. Dia sengaja balas dendam. Ya, kamu mesti belain aku. Dasar bajingan ini. Hancurin hadiah ultah dariku. Dr. Su. Walau kamu sudah sembuhin aku sudah perlakukan kamu baik kan? Lakukan ini, anggap aku angin lalu? Kuingatkan. Waktu buat kamu pikir-pikir. Nggak banyak. Datang ke tempatku ambil sesuatu. Akan kutung cara pakainya. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Mending tanya mereka. Pacarmu yang tampan ini, apa yang sudah dia lakukan? Coba jelaskan. Apa yang kau lakukan pada patung Gyokuan ini itu? Aku tidak melakukan apa-apa, jangan mencoba menuduhku. Boleh pergi, tapi bawa juga semua barang yang kau bawa ini. Tuan Su.
Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah kubilang sebelumnya, alasanmu terkena penyakit aneh itu karena terpapar energi jahat. Atau yang tadi kusebut sebagai barang kotor. Tapi energi jahat seperti ini biasanya tidak akan menempel pada seseorang secara tiba-tiba, pasti ada yang sengaja. Ini membahayakanmu. Waktu itu emang ingin membawa orang untuk membunuhmu, tapi kalian tidak percaya. Sekarang dia bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Langsung memasukkan energi jahat ke dalam patung Gio Kuan Im untuk membahayakanmu. Kalau bukan karena jimat yang diberikan putrimu, yang sekarang terbaring menunggu ajal adalah dirimu. Tuan Bai. Tuan Siu. Aku buta mata hati, termakan fitnah orang lain. Anda telah menyelamatkan nyawaku sekali lagi. Terimalah. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Tapi gadis bodoh yang memberimu jimat itu. Maksudmu? Ying Ying? Beberapa hari lalu, Yinging bertanya apakah aku bisa membantunya. Dia ingin memberimu jimat perlindungan. Energi jahat yang membuatmu sakit parah itu. Meski kejam, tapi ada cara untuk menangkalnya, yaitu dengan menyulam jimat menggunakan darah kerabat sedarah. Dengan begitu, saat energi jahat itu hampir masuk ke tubuhmu, akan terserap ke dalam jimat ini. Tapi sebagai gantinya, efek jahatnya akan berpindah ke orang yang menyulamnya. Dengan kata lain, dia harus menanggung penderitaan yang seharusnya menjadi milikmu. Ini juga salahku. Tidak sengaja membocorkan cara menangkal energi jahat ini. Tak disangka gadis bodoh ini benar-benar mengingatnya, dan bahkan bersedia melakukannya. Mungkin Yinging memang tidak punya kemampuan untuk memberimu hadiah ulang tahun yang mahal, tapi menurutku, dia punya hati yang selalu bersedia berkorban untukmu. Ying Ying. Ayah salah menuduhmu. Bisakah kau memaafkan ayah? Ayah, tidak ada yang perlu dimaafkan. Asalkan ayah sehat dan selamat, aku sudah bahagia. Ying Ying. Putriku yang baik, semua bilang anak perempuan itu berbakti, tapi tidak semua. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Aku, Lai Wanjiang, bisa punya anak perempuan yang begitu berbakti dan perhatian. Ini adalah berkah yang kudapatkan setelah beberapa kehidupan. Dasar jalang, pasti kamu yang merencanakan ini dengan licik. Sengaja menipu semua orang. Diam kau. Ying Ying itu anak yang baik hati, aku yakin dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dia sengaja ingin mempermalukan kita, ibu dan anak. Dasar lisik. Aku akan memukulnya sampai mati. Berhenti. Aku peringatkan kamu. Kalau berani menyentuh Ying Ying lagi, aku tidak akan segan-segan. Bai Wanjiang, Bai Fangjiang. Aku menikah denganmu puluhan tahun, melahirkan anak, mengurus rumah tangga. Kau malah membiarkan si orang. Yelek. Pembawa sial memukulku. Jadi maksudmu, siapa yang jelek di keluargamu? Dia adalah pembawa sial, ya? Urusan keluarga kami. Tidak perlu orang luar. Laki-laki liar ikut campur, pergi kau. Bagaimana? Berani bilang tapi tidak berani mengakui? Apa yang tidak berani aku akui? Dia memang jelek, dia memang pembawa sial. Kamu ada masalah dengan itu? Jangan. Tenang, ada aku di sini. Sudah. Ya ampun. Beberapa orang, kalau tidak sadar diri, harus diberi pelajaran, kalau tidak, dia akan semakin semena-mena padamu. Nona Bai begitu cantik mempesona, ini seperti bidadari turun ke bumi. Wah, sangat cantik. Ayo. Lihat wajahnya dan katakan, siapa yang jelek di keluargamu? Siapa pembawa sial? Ini tidak mungkin. Jalang ini bukannya sudah dirusak wajahnya? Kenapa bisa menjadi seperti ini sekarang? Coba tebak. Kamu. Kalian berdua anjing. Aku akan membunuh kalian. BB King. Kamu akhir-akhir ini sangat nakal ya. Urusanmu apa? SI mau ITU. Belum mati juga. Caber. Lebih baik pergi, kalau sampai mati di sini. Akan sulit dijelaskan keluar. Kamu malah terlihat santai. Tapi jangan lupa, di belakangnya ada backingan. Kamu tidak takut dia balas dendam?
Takut juga tidak berguna. Yang harus datang pasti akan datang. Aku hadapi saja. Bos. Bos, tolong aku. Kamu masih hidup? Sepertinya Sisu itu terlalu lemah hati. Bos, aku mohon, selamatkan nyawaku dulu. Aku sekarang benar-benar. Aku hampir tidak bisa bernapas. Terima kasih bos, terima kasih atas nyawaku. Yang menghalangi energi jahat di patung Giok Kuan Imku. Apa itu? Putri Bai Wanjiang. Bai Yingying. Jimat Border. Katanya ada darahnya di dalamnya. Nah, itu dia. Bos, aku bersumpah aku akan. Bai Yingying. Akhirnya kutemukan. Aku akan mencincang pasangan anjing itu, Bu. Kamu harus membantuku. Kau pikir aku tidak mau? Tapi mereka sekarang. Sedang menjadi favorit ayahmu. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak peduli. Aku tidak mau melihat pasangan anjing itu berkuasa di depanku. Kalau tidak bisa, Kita biar pembunuh bayaran. Buna dua bajingan ITU. Taibana, dasar bodoh. Kau pikir ini rumah kita? Semua diumbar. Katakan saja, bisa atau tidak? Bayarkan pasangan anjing ITU berkuasa di rumahku. Kita berdua tidak hanya terhina. Lambat laun. Mereka akan merebut semua hartaku. Kalau sudah sampai saat itu, aku tidak akan berbakti, mengemis di jalan untuk menghidupimu. Aku juga ingin membunuh mereka. Tapi kami tidak punya jalur untuk hal seperti itu. Mau cari di mana orang yang bisa membunuh mereka? Kedua nyonya, butuh bantuan? Kamu siapa? Nama saya Han Chengbing. Nayonya Bai. Nona Bai. Senang bertemu. Han Shengbing. Jangan-jangan kamu orang terkaya termuda dalam sejarah? Benar, benar. Saya lihat foto Bapak Han. Di acara berita. Tak disangka, di dunia nyata Bapak Han lebih tampan dari fotonya. Saya lancang datang. Tidak mengganggu kalian berdua kan? Bapak Han. Aduh, Bapak Han. Anda sungguh terlalu hormat. Kedatangan Anda adalah kehormatan bagi saya dan anak saya. Bapak Han. Bagaimana Anda tahu saya sakit? Tidak penting. Yang penting, saya ada urusan besar. Berdiskusi dengan kalian berdua. Urusan apa yang perlu didiskusikan dengan kami? Jujur saja, saya ingin menikahi putri Anda. Tuan Han. Kita baru saja bertemu. Langsung bilang begitu. Saya malu sekali. Hahaha. Bapak Han, Anda tidak bercanda, kan? Haha. Anda sungguh ingin menikahi? Nyonya Bai salah sangka. Bukan gadis ini yang ingin saya nikahi. Melainkan putri Anda yang lain, Bai Yingying. Bai Yingying bukan anak saya. Benar. Apa kelebihan si jalang itu dibanding saya, Tuan Han? Anda pasti tertipu oleh penampilan teh hijaunya. Bapak Han, hehe. Anda bisa menyukai anak kami. Saya tentu sangat berterima kasih. Tapi memilih Bai Yingying untuk dinikahi. Bukankah gak terburu-buru? Orang sial seperti itu, pria manapun yang menikahinya akan celaka. Bagaimana jika saya bilang, menikahi Bai Yingying adalah untuk membuatnya mati? Bapak Han, Anda tidak menakuti-nakuti kami, kan? Anda serius? Kalau kalian tidak percaya padaku, anggap saja aku bercanda. Han Xiao. Kamu benar-benar bisa membunuh si jalang itu untukku? Di sini cuma kita bertiga. Jangan ada yang disembunyikan.
Asal kalian bisa bantu aku menikahi Bai Yingying. Aku jamin, tidak sampai beberapa hari. Kalian akan melihat mayatnya. Setuju? Tuan Han. Kalau kamu bisa bunuh si jalang itu, tentu bagus. Tapi mungkin tidak semudah itu. Lain Taidak. Orang bermarga Su di sampingnya saja. Mungkin tidak mudah dihadapi. Serahkan semuanya padaku. Aku berani janji, pasti punya cara. Habiskan semua yang menghalangi. Duan Yang, kamu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Kenapa tidak diangkat? Ini dari ibuku. Seingatku, dia sepertinya tidak pernah meneleponku duluan. Angkat saja, tanya ada apa. Halo ibu, ini aku. Ada apa? Oh, tidak apa-apa, aku dengar kata ibu. Kenapa? Dia menyusahkanmu lagi? Tidak juga. Dia memintaku pulang malam ini untuk makan bersama. Ibu dan adikmu itu. Bukannya ingin kamu tinggal di sini terus? Tidak usah pulang? Aku juga tidak tahu. Tapi, dia menelepon duluan, aku tidak enak menolak. Ya sudah, pergilah. Kamu memang sudah lelah belakangan ini. Sekalian pulang melihat-lihat. Kalau begitu, itulah denganku. Kamu pikir? Ada orang yang tiba-tiba baik tanpa alasan? Pasti ada udang di balik batu. Baik, tidak masalah, aku mengerti. Oke, sepakat. Peka. Kondisi tubuh spiritualku sepertinya semakin melemah. Mungkin harus kembali ke Gyokuno untuk istirahat sebentar. Kukira hanya perempuan manusia yang punya hari-hari itu. Ternyata Bibi King juga. Pergi sana. Aku cuma ingin memberitahumu. Belakangan ini tubuhku sangat lemah. Mungkin tidak bisa muncul lagi. Mengerti? Kan itu karena kehilangan banyak darah beberapa hari lalu. Kenapa tiba-tiba teriak? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Hanya saja ikut kamu menemui calon mertua, jadi semangat. Aku belum menikah denganmu, mana ada mertua. Kalau begitu, nanti aku sekalian melamar ayahmu. Dengan begitu, dia jadi mertuaku, kan? Kamu selalu saja menggangguku. Itu mobil siapa? Kakak. Adik datang untuk memberi selamat. Memberi selamat? Apa maksudnya? Nanti kamu akan tahu. Ayah dan ibu sedang menerima tamu di ruang tamu. Silakan minum teh. Yingying. Tuan Siu. Ayo, aku perkenalkan, ini pemuda berbakat. Tuan Bai, Anda terlalu baik. Biar saya perkenalkan diri sendiri. Nama saya Han Chengbing. Nona Bai. Dokter Su yang ahli. Ibu, kenapa panggil aku pulang lebih awal? Anak sayang. Bukan hanya ada urusan, tapi ini kabar gembira. Ayo, cepat duduk.
Bodoh. Tentu saja urusan pernikahanmu, itu kan kabar gembira. Duan Yang, kamu sudah bicara dengan orang tuaku? Yinging. Kamu pikir, kalau aku yang melamar? Apakah Nyonya Bai akan senang seperti ini? Sebenarnya aku yang mengajukan lamaran ini kepada orang tuamu. Sekarang tinggal kamu setuju. Ayah, apa kamu setuju? Aku tidak menolak. Tuan Han ini kan tampan dan keluarganya juga sangat terpandang. Dia langsung bilang ingin menikahimu, ini kan kabar baik. Setuju kan? Ayah tahu aku punya pacar. Dan dulu ayah sudah mengakuinya. Dulu dia bilang dia pacarmu. Itu agar kamu tidak diganggu orang lain. Sekarang ibumu dan adikmu sudah tahu salah. Kalian tidak perlu berpura-pura lagi. Apakah? Tuan Su pernah menyelamatkan nyawaku, aku pasti akan membalas budinya. Tapi bukan berarti kamu harus menikah dengannya, kan? Aku tidak. Kamu tahu aku bersamanya. Bukan karena itu. Anakku, kamu memang orang yang baik hati. Ada orang yang sedikit baik padamu, kamu langsung ingin memberikan semuanya. Ditambah lagi, sejak kecil kamu minder karena penampilanmu. Sekarang akhirnya ada pria yang bilang, mau jadi pacarmu. Kamu langsung otomatis menerimanya. Tapi sekarang berbeda dengan dulu, kamu sekarang wanita cantik yang dikenal di seluruh pelosok, hahaha. Kalau tidak, Pangeran Han tidak akan datang khusus untuk melamarmu. Sekarang kita punya banyak pilihan bagus. Tentu harus meninggalkan yang tidak layak. Anakku, ini hal yang wajar. Benar kan? Duan Yang. Kamu bersamaku karena mencintaiku. Bukan? Suatu hari nanti, saat kamu tidak lagi menanyakan ini, kamu akan menemukan jawabannya sendiri. Ini No, Tuan Han, Tabib Shu, kalian berdua adalah orang-orang hebat di bidang masing-masing. ini kesempatan bagus untuk saling mengenal. Tuan Han ini juga seorang praktisi spiritual. Tabib Su, jangan tertawa, aku hanya pernah mengikuti guru ke gunung. Dan menjadi murid Buddha beberapa tahun. Tidak ada pencapaian spiritual apapun. Jika seperti yang kamu katakan, itu bagus. Tabib Su, apa maksudmu? Manusia itu begitu memiliki kekuatan, sulit mengendalikan nafsunya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar keserakahannya. Bisa saja demi keserakahan melakukan perbuatan keji. Perkataan Tabib Su sangat benar. Tapi, kalimat ini keluar dari mulutmu. Bukan keragak leku? Jika kamu mengerti prinsip ini, kenapa masih melakukan perbuatan keji? Jangan bergerak. Jangan beri kesempatan pada iblis ini. Setan, Duan Yang. Ayo pergi. Hanya siluman ular, berani-beraninya menunjukkan kemampuan di hadapanku. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Apakah kamu benar-benar setan? Nona Bai bertanya, jawab.
Ya, Sudah kubilang, bajingan ini bukan orang baik. Kalian tidak percaya, sekarang tahu kan? Ternyata dia memang siluman. Apakah kamu datang ke keluarga Bai untuk menyakiti orang? Apakah penyakit Paman Bai sengaja kamu rancang? Insiden energi jahat dalam Gyeokwan Im. Apakah ini semua rekayasamu? Katakan, ya. Kamu makhluk jahat. Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu terus menyakitiku? Tentu saja untuk merebut hartamu dan anak perempuanmu. Makhluk jahat bawaan seperti ini, betapapun sopan dan rendah hatinya, pada akhirnya pasti untuk berbuat jahat. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, membasmi siluman ini. Matilah. Jangan! Nona Bai, jangan tertipu oleh siluman ini. Dia sendiri sudah mengaku. Apakah kamu tidak mendengar? Duan Yang. Katakan padaku, apa yang dia katakan tidak benar. Benar. Belas kasihan lemah seperti kamu pasti akan kuinjak. Menjadi batu loncatanku. Beberapa orang, selanjutnya aku akan menyuling siluman ini. Menyuling siluman ini. Harap beberapa orang mundur sebentar. Untuk mencegah makhluk jahat ini melukai orang. Baik, Tuan Han. Apa-apaan ini? Ingatlah, pria brengsek. Inilah akibatnya melawanku. Tidak hanya kamu mati, beberapa hari lagi. Si jalang itu akan mati lebih menyedihkan darimu. Banyak bicara, pasti celaka. Jangan sampai ayahmu dengar, susah menjelaskan. Ayo pergi. Kamu ternyata berlatih dengan cara sesat mempertahankan nyawa menggunakan darah manusia. Mempertahankan nyawa. Setelah aku menghisap darah wanita pemilik darah Yinsa itu, aku bisa hidup abadi. Mengingat mungkin kamu benar-benar memiliki hubungan denganku. Akan kubuatkan kamu mengerti sebelum mati. Ribuan tahun yang lalu, leluhurku pernah bersembahyang kepada Master Fa Hai dari Kiel Jinshan, dan menjadi murid awam di kuil tersebut. Kebetulan, di area terlarang kuil, ia menemukan sebuah kitab tentang rahasia kehidupan abadi. Sayangnya, ia gagal karena tidak menemukan darah Yinsa sebagai ramuan. Kebetulan sekali, Master Fai pernah bertarung hebat dengan leluhurmu, ular putih. Meski berhasil menekannya, Master Fai terluka parah. Dan akhirnya wafat tak lama kemudian. Pada saat itulah, leluhurku mencuri tulang Buddha Master Fahai dan membuat kalung tasbih ini. Cara praktik ilmu kehidupan abadi disegel di dalam kalung tasbih ini, lalu diwariskan turun-temurun hingga ke tanganku. Tapi aku berbeda dari mereka. Aku sudah menemukan wanita pemilik darah Yinsa. Tinggal menunggu waktu yang tepat, lalu kubunuh dia. Untuk meraih hidup abadi. Sayangnya, kamu takkan bisa melihat hari itu. Matilah.
mengejar napas terakhir. Setelah urusanku selesai, akan kutemui kamu lagi. BB King. BB King lelah. Tidur kali ini. Selamanya takkan terbangun lagi. Tidak. Pukul atau makiku boleh, tapi jangan menakut-nakutiku. Ini semua sudah takdir, tak bisa dihindari. Satu-satunya caraku sekarang adalah membuka segel kakakku. Sebelum orang itu melakukannya. Jika kamu gagal, bukan hanya kamu dan kami yang mati. Bahkan gadis yang pernah kamu janji jaga siang malam itu juga akan tewas. Sudah 1000 tahun lebih berwujud manusia. Baru pertama kali merasakan sedingin ini. Tenang, BB King. Pasti bisa kulakukan. Baik, ku nantikan. Yinging. BB King. Kalian tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kalian mati. Ying, Ayah, Anda datang. kamu baru saja menangis. Tidak apa-apa, Ayah. Ying, hati orang sulit ditebak saat-saat genting begini. Siapa sangka dia bisa menjadi orang seperti itu, meskipun ayah tidak mempermasalahkan dia menyakitiku. Membiarkan kalian bersama, orang dengan hati jahat seperti itu. Bisakah dia memperlakukanmu dengan baik? Tapi aku rasa dia bukan orang seperti itu. Lagi pula, kejadian hari itu sangat aneh. Dan Han Chengbing itu, aku rasa dia seperti... Ying, kalau bukan karena Tuan Han bertindak hari itu, keluarga kita pasti sudah celaka karena dia. Kamu juga lihat, dia berubah menjadi seperti itu. Ying, kamu sebentar lagi akan menikah dengan Tuan Han. Kalau Tuan Han ini, anak orang kaya ini, kelakuannya tidak baik. Ayah tidak akan menjerumuskanmu ke dalam lubang api. Dia sangat terhormat. Dan juga orang yang berbakat. Kamu menikah dengan orang seperti ini, apalagi yang kurang? Ying, tengkarkan ayah. Atur pikiranmu dengan baik. Sebentar lagi, kita pergi ke tempat pernikahan. Nok. Baiklah. Suduan Yang. Apa kau benar-benar tega muncul di hidupku? Hanya untuk menyakitiku? Wah, kakak baikku, masih memikirkan monster itu ya? Apa kau menyesal dia tidak membunuh kita semua? Jangan pikir aku kesini hanya untuk cari masalah. Ibu menyuruhku untuk memberitahumu. Katanya cepat-cepat ke tempat acara. Memikirkan perempuan jalang seperti kamu. Hari ini akan mati. Aku sangat senang sekali. Terima kasih, selamat-selamat, terima kasih, selamat-selamat, baiklah. Terima kasih, silakan masuk. Bos Bai, putri Anda mendapatkan suami yang luar biasa. Keluarga Bai sangat bahagia, sama-sama bahagia. Benar, Tuan Han adalah orang terkaya di kota kita. Dan dia juga tampan, benar-benar pasangan yang cocok dengan Nona Bai. Terima kasih. Paman Bai, Ying belum datang? Pernikahan akan segera dimulai, aku sudah memaksanya. Segera sampai. Sepertinya Tuan Han sangat tidak sabar menunggu tunangannya, ya. Ya, sangat tidak sabar. Datang. Ah, gadis ini selalu lambat. Aku tidak tahan melihatnya, aku menariknya masuk. Cepat.
Aku menunggu hari ini. Sudah terlalu lama. MC, cepat mulai pernikahannya. Tidak usah buru-buru. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku ingin bertanya satu hal kepada kalian semua. Dalam hidup kalian yang singkat ini, Apa yang paling kalian inginkan? Uang, kekuasaan, atau kehormatan dan ketenaran yang samar-samar? Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi bagiku, bagi generasi-generasi keluargaku, hanya ada satu hal. Kibadian. Ilmu keabadian. Chengben. Kamu ini aneh-aneh saja, jangan lewatkan pernikahan. Kalau lewat waktu baik, tidak bagus. Wah, tidak usah buru-buru hari ini. Tapi ini hal terpenting dalam hidupku. Tidak bisa ditunda. Ngapain bicara banyak dengan mereka? Langsung bertindak. Jangan lupa janjimu padaku. Tapi keabadian, pada akhirnya harus ada yang berkorban. Misalnya, kalian bertiga yang ada di sini. Diam semua. Kamu, Kenapa? Turkjat? Menurutku kamu harus bersyukur. Kalau bukan karena suduan yang bodoh itu menyelamatkanmu. Kalau tidak, darahmu sudah habis kuhisap. Duan Yang. Tapi tidak APA. Hari ini bisa sekaligus mengumpulkan banyak orang untuk persembahan darah. Ilmu keabadianku pasti akan sukses besar. Duan Yang, maafkan aku. Aku yang menyebabkan kematianmu. Duan Yang. Cantik, butuh bantuan? Duan Yang, aku pikir. Hari ini, aku tampan tidak? Duan Yang. Bodoh. Aku semudah itu mati? Nyawaku jauh lebih kuat dari beberapa orang. Tak disangka. Nyawa hina seperti kamu masih bisa bertahan sampai sekarang. Apa? Hari ini kamu datang untuk menemani wanita bodoh ini? Untuk mati bersama? Aku paling benci diancam seumur hidupku. Apalagi diancam oleh sampah sepertimu. Kamu benci, lalu apa? Dengan kondisi tubuhmu yang setengah lumpuh sekarang. Bahkan satu seranganku pun tak bisa kau tangkis. Dulu aku bisa menginjakmu, hari ini pun aku masih bisa. Hari ini pasti salah satu dari kita yang mati. Kalau begitu, ayo coba. Duan Yang. Kamu tidak apa-apa. Sampah tetap sampah. Selamanya. Su, kamu cuma siluman yang baru bangun di tengah jalan. Berdasarkan apa kamu pikir bisa melawanku? Hari ini, aku akan menghisap darah mereka satu persatu di hadapanmu. Agar kamu sadar betapa sampahnya dirimu. Ayah. Tuan Han. Kamu harus berbelas kasihan. Jangan lupa, Ying Ying adalah tunanganmu. Tunangan? Sampai sekarang kamu masih belum tahu mengapa istrimu dan anakmu Rela membiarkanku menikahi Ying Ying? Karena aku bisa membuatnya mati. Aku datang ke keluarga Bai hanya untuk mencari Orang dengan darah Yinsha, untuk latihan panjang umur. Kalau bukan karena anak Su itu,
berkali-kali mengacaukan rencanaku. Orang tua seperti kamu sudah jadi mumi. Dr. Su, aku buta, salah menuduhmu. Sekarang ngomong begitu buat apa? Orang ini sudah dikuasai energi jahatnya. Benar-benar gila. Kamu tahu saja. Hari ini semua orang di sini, tak ada yang bisa lari. Benar-benar tidak bisa berunding lagi? Apa hakmu menawar denganku? Dengan ini. Jangan-jangan, kamu ingin menggunakan ini untuk menukar nyawa semua orang? Leluhurku adalah dewa ular yang latihan ribuan tahun. Pasti lebih baik daripada mengorbankan orang biasa ini. Aku akan membunuhmu dulu, lalu mereka tetap bisa mengorbankan semua orang. Kenapa harus mendengar omong kosongmu? Aku akan menghancurkannya sekarang. Semua orang di ruangan ini akan mati bersamaku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Termasuk Yinging. Sepertinya setelah mengenalku, Kamu jadi lebih pintar ya. Aku jauh lebih pintar dari yang kamu kira. kamu seharusnya tahu. Kalian berdua hari ini harus mati. Yinging, kamu takut mati? Asalkan bisa bersamamu. Aku tidak takut. Sang Gemenggeruken. Aku hampir menangis. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Bukan sekadar omong kosong. Lakukan saja. Dua Nyang. Kalian tidak benar-benar berpikir sampah-sampah ini Bisa menukar nyawa kalian? Kamu ingkar janji. Hanya si bodoh di sampingmu yang percaya pada janji sampah ini. Karena kalian berdua sangat dekat, maka kalian berdua akan dikorbankan bersama. Bagaimana? Aku sangat baik hati, bukan? Kamu pengecut yang tidak menepati janji, binatang. Hanya saja si bodoh itu terlalu tolol. Dengan wajah bodohnya itu. Bahkan jika langit memberinya 10 nyawa lagi, dia tetap akan mati mengenaskan di tanganku. Lebih baik kamu turun dan menemaninya. Tidak perlu 100 nyawa, 2 saja cukup untuk menghancurkanmu. Tidak tahu apa itu jimat pengganti? Sudah kukatakan. Aku lebih pintar dari yang kamu kira. Dan tidak akan membiarkanmu mengancamku dengan cara yang sama 2 kali. Kamu pikir dengan ini bisa mengalahkanku? Mimpi. Siapa yang memanggilku? Apa ini? Dua? Diwa? Diwa? Generasi ke-43 keluarga Han. Han Qingbing. Hormat pada leluhur. Aduh, tidak bisa menang lalu panggil orang tua. Dasar pengecut. Leluhur, aku ingin mewarisi wasiatmu. Selama ini, saya mempelajari teknik panjang umur yang Anda tinggalkan di dalam tasbih itu. Akhirnya saya menemukan wanita ini. Yang memiliki darah Yinsha. Tapi anak itu di sana. Berulang kali menghalangi saya, bahkan ingin mengambil nyawa saya. Saya terpaksa, baru berani menghancurkan pusaka leluhur, tasbih, untuk memohon bantuan Anda. Saya ingin lihat, siapa orang tak tahu diri ini yang berani mengganggu keturunan keluarga Han saya.
Anak muda, aura ular iblis di tubuhmu ini. Rasanya agak familiar. Jangan-jangan. Memang benar, keturunan ular putih itu. Tak disangka garis keturunannya belum punah. Baiklah hari ini. Atas nama guru almarhum saya akan mengirim kalian sekeluarga ular iblis ini ke alam baka. Duanyang, kamu tidak apa-apa? Sebenarnya, mengakali Han saja sudah cukup sulit. Tak disangka muncul lagi si tua bangka ini. Sepertinya hari ini kita akan mati di sini. Duanyang, ingat kamu pernah tanya saya sesuatu? Apa? Kamu bilang, saat saya tidak perlu tanya apakah kamu suka saya akan tahu jawabannya. Sekarang, saya sudah tahu jawabannya. Kalau ingin bunuh dia, lewati dulu mayat saya. Inikah aura tubuh Yinsha? Sayang sekali. Kalau dulu saya bisa bertemu, mungkin tubuh saya sudah jadi suci, panjang umur selamanya. Tidak sampai jadi begini, setengah manusia setengah hantu. Leluhur, nyawa saya sekarang di ujung tanduk. Sangat butuh darah Yinsha wanita ini untuk menyambung nyawa. Tapi kondisi saya sekarang, Anda lihat sendiri. Bisa tolong Anda menolong saya? Tapi, memalukan sekali kamu begini. Kalau tersebar, nama baik keluarga Han saya akan tercoreng. Leluhur jangan khawatir. Hari ini tidak akan ada satupun yang hidup bisa pergi dari sini. Ini baru semangat keturunan keluarga Han. Tunggu, saya ambilkan darah Yinsha. Wanita itu untukmu. Kenapa bisa begini? Jengken wanita ini. Bukan darah Yinsha biasa. Ini sepertinya rahasia di dalam teknik itu. Darah beracun Yinsha yang tercatat. Kita benar-benar beruntung kali ini, darah beracun Yinsha. Hanya tubuh Yinsha tingkat tertinggi yang bisa memiliki harta karun ini. Jika diolah dengan benar, tidak hanya orang hidup bisa abadi, bahkan arwah yang sudah mati bertahun-tahun juga bisa dihidupkan kembali. Hanya dengan memiliki tubuh fisik, baru bisa menyentuh darah beracun. Cepat, apapun caranya, tangkap dia untukku. Bawa dia kembali kepadaku. Aku akan menggunakannya untuk mengolah tubuhku kembali. Barang berharga seperti ini, kalau diberikan kepada orang lain, sayang sekali, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Lukanya benar-benar sembuh. Aku sebentar lagi akan abadi. Dasar bodoh yang sok tahu. Berkorban dengan darah beracun Yinsha secara langsung. Pantas saja kamu mati karena terkena balik. Anjing tua. Keluarga Han dengan segala tipu muslihatmu. Tidak menyangka akan berkhianat dari dalam, kan? Beberapa orang memang ditakdirkan menjadi hantu seumur hidup. Bajingan, aku akan membuatmu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Ini, apa yang kamu lakukan? Su Duanyang, selama ini,
Kamu yang selalu melindungiku. Sekarang, giliranku untuk melindungimu. Ah. Ah. Ying, Dr. Su. Kalian baik-baik saja? Ayah, Kamu masih sempat menanyakan keadaan mereka? Kenapa tidak tanya bagaimana putrimu mati? Dua bajingan ini sudah seharusnya mati. Dialah yang membunuh Yi dari keluarga kita. Aku akan membuat kalian membayar nyawa Yi. Hari ini, aku akan membunuhmu. Bai Wanzhang, kamu berani memukulku? Aku akan melawanmu sampai mati. ayah. Wanita jahat, aku tanya, apa kesalahan Ying padamu? Ah, kamu sangat membencinya. Meskipun kamu tidak mencintainya, tapi seharusnya kamu memiliki sikap sebagai seorang ibu. Tapi kamu malah bersekongkol dengan orang lain untuk menyakitinya. Hati kamu kejam sekali ya. Kamu sangat mengecewakanku. Dasar bajingan, berani memukul wanita. Aku akan bercerai denganmu. Kamu harus ganti rugi. Aku tidak hanya bercerai denganmu. Aku akan membuatmu bangkrut. Kalian semua bajingan yang membunuh anakku. Kalian tunggu saja nasib buruknya. Aduh tolong. Aduh. Aduh tolong. Hahaha, sekerla. Asalkan wanita itu dikorbankan. Aku bisa hidup kembali sebagai manusia. Abadi selamanya, hahaha. Cuma 3 sampah ini. Masing-masing menjijikan. Sekarang ketiganya bersatu, pasti lebih menjijikan. Sepertinya kali ini, kita benar-benar tidak bisa bertahan. Tidak sengaja mati di hari yang sama denganmu. Bagaimana? Kalau tidak, kita bersaudara di kehidupan lain. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bersamamu. Baiklah. Di kehidupan ini aku tidak memberimu pernikahan. Di kehidupan selanjutnya akan kuberikan. Sudah selesai pesan terakhirnya? Kalau begitu aku mulai ya. Aduh. Sial, aku hampir mati masih ada yang tepuk tangan. Siapa itu? Leluhurmu. Sepertinya benar-benar leluhurku. Dasar anak kecil. Dulu si botak tua itu sombong padaku sudah cukup. Kamu siapa berani menyakiti keluargaku? Apa sekali mati belum cukup? Eh. Aku tanya, kapan kamu keluar? Aku mencoba ribuan cara. Aku langsung berhasil pertama kali. Kamu tidak memberitahuku, sampai aku pikir akan mati.
Tujuannya cuma ingin melihat keributan ini. Pikirkanlah. Kalau kamu diblokir ribuan tahun, hal pertama yang dilakukan setelah keluar, yaitu mencari hiburan untuk diri sendiri. Baiklah, kamu yang tua, kamu yang benar. Xiaoqing mana? Jangan pura-pura mati. Keluar sekarang. Kakak. Bibi King, di mana sifat jahatmu yang biasa menyakitiku? Kau pikir aku belajar cara menghukum orang dari siapa? Satu pertarungan. Hutang cinta yang bermula dari cinta, ternyata berlanjut selama ribuan tahun. Antang hari ini. Tidak mengulangi kesalahan masa laluku. Kakak, sudah saatnya kita pergi. Bukannya ini barang yang kau berikan padaku? Kenapa tiba-tiba mengambilnya kembali? Diam. Jangan paksa aku pakai hukuman keluarga. Sebelum aku pergi, aku ingin melihat kalian menikah dengan mataku sendiri. Aku belum siap-siap nih. Apalagi yang mau kau siapkan? Kalau kau tidak melamar sekarang, istrimu akan jadi milik orang lain. Bersujud. Melamarlah. Ya. Ada. Itu. Ying. Mungkin kata-kataku berikut ini agak tiba-tiba. Tapi aku tidak tahu. Apakah aku bisa mengucapkan ini sendirian? Dalam hidupku yang singkat selama bertahun-tahun, aku belum pernah bertemu wanita selembut dan sebaik dirimu. Sejak bertemu denganmu, gambaran cinta sejatiku perlahan mulai jelas. Meski kita belum lama kenal, tapi kita sudah melalui perpisahan dan menghadapi hidup mati. Tapi selama proses ini, kita tak pernah sekalipun berkhianat satu sama lain. Jadi, hari ini aku ingin di depan keluargamu dan keluargaku, dengan sungguh bertanya padamu, apakah kamu mau menikah denganku? Nikah? Dasar Bejenggan. Aku akan bunuh kalian semua. Kau tidak bisa lihat situasi ya? Bibi King. Dari 1000 tahun lalu dia sudah sekeras ini? Kau pikir julukan, penguasa Gunung Qingcheng, kakakku cuma omong kosong? Kakakku baru lebih kalem setelah menikah dan mengurus suami anak. Kalau beberapa ratus tahun sebelumnya. Kau pikir ada yang berani lewat sambil bernafas berat di dekatnya? Serewel itu ya? Jujur saja, sebelum kenal kakakku, aku masih ular jantan. Sampai suatu hari kakakku tersenyum manis dan bilang padaku, dia ingin punya sahabat perempuan, lalu Cuma bisa pipis jongkok. Pasti sakit banget ya? lo masih aja ngajak nikah, bisa nggak sih kayak orang normal? Aduh mikir-mikir, nggak inget. Ying, mau nggak nikah sama aku? Mau. Hah? Dia nggak boleh mati gini aja. Aku harus mukulin tiap hari, abis puas baru kubunuh. SIS, mereka udah tukar cincin nikah. Kita beneran harus pergi. Ya udah. Duanyang, kerjaanmu selalu bagus, capek ya? Kapanpun itu, aku bakal ingat. Leluhurku adalah ular.
Tenang, aku udah utak-atik dikit ingatan mereka. Sekarang mereka cuma ingat datang buat nikahan kalian. Sisanya serahkan ke kalian. King, ayo pergi Lo bangun dong.